Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, media informasi dan edukasi, channelnya para guru Indonesia. Nah, di video kali ini Bapak Ibu kita akan membahas lanjutan pembahasan terkait tambahan 2 bulan tunjangan sertifikasi dalam di tahun 2025 ya, masing-masing 1 bulan dalam THR dan 1 bulan dalam gaji 13. Jadi ini memang ada regulasinya, ada peraturan pemerintah dari presiden, ada peraturan Menteri Keuangan juga ada Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan di tahun 2024 juga lalu ada kan Bapak Ibu, seperti itu. Dan memang secara regulasi Bapak Ibu tidak semua guru termasuk penerima. Hanya ada 3 kategori guru yang kami rangkum Bapak Ibu berdasarkan regulasi yang termasuk penerima. Ini kami breakdown satu persatu. Yang pertama adalah guru PNS yang sudah sertifikasi ya, yang menerima tambahan 1 bulan TPG ya, 1 bulan tunjangan sertifikasi otomatis, yang sertifikasi guru PNS sertifikasi yang pertama. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis pemberian THR dan gaji 13 Bapak Ibu. Nah, di bagian sini di pasal 3 disebutkan bahwa ASN yang dimaksud ya pada pasal 2 yang termasuk penerima adalah PNS dan calon PNS. Nah Bapak Ibu, ini yang disebutkan PNS dan calon PNS yang termasuk penerima. Kenapa kemudian ada tambahan PNS sertifikasi? Karena konteksnya memang adalah tambahan tunjangan sertifikasi ya, tambahan tunjangan profesi guru. Sehingga kalau kita mau detailkan, yaitu pertama guru PNS sertifikasi, dan yang kedua adalah guru P3K sertifikasi. Bapak Ibu, yang P3K itu yang sudah sertifikasi juga itu termasuk penerima Bapak Ibu. Nah, ada tambahan informasi nih yang perlu dipahami juga oleh terutama teman-teman guru P3K ya. Itu disebutkan juga di pasal 9 untuk guru P3K, harap disimak, dan teman guru PNS juga bisa disampaikan ke teman-teman guru P3K. Di pasal 9 ayat 20 kita lihat Bapak Ibu ayat 24. Nah, ini ayat 24. Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi P3K ya, sebagaimana dimaksud ayat 1. Ayat 1 itu menyebutkan bahwa P3K masuk penerima. Nah, THR dan gaji 13 bagi P3K itu ada ketentuan Bapak Ibu. Yang pertama, P3K dengan masa kerja kurang dari 1 tahun ya, masa kerja kurang dari 1 tahun diberikan THR dan gaji 13 secara proporsional sesuai dengan bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 bulan diterima. Nah, di bagian B, P3K yang masa kerjanya kurang dari 1 bulan ya, 1 bulan kalender sebelum hari raya tahun 2025 tidak diberikan tunjangan hari raya. Jadi tidak semua P3K sebenarnya secara regulasi itu dapat THR Bapak Ibu kalau masa kerjanya kurang dari 1 bulan ya, 1 bulan kalender sebelum hari raya. Nah, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu pengangkatannya baru-baru, belum genap sebulan sebelum hari raya ini, maka Bapak Ibu tidak termasuk kategori guru penerima THR, guru P3K penerima THR. Nah, otomatis tidak menerima juga tambahan 1 bulan tunjangan sertifikasi itu. Ini yang perlu dipahami juga ya. Nah, di bagian C disebutkan P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni 2025 tidak diberikan gaji 13. Jadi kalau pengangkatannya kurang dari 1 bulan sebelum tanggal 1 Juni itu gaji 13 tidak dapat. Nah Bapak Ibu, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu diangkat misalnya belum genap 1 bulan sebelum hari raya Lebaran ya, bulan tanggal 31 Maret nanti, maka Bapak Ibu tidak menerima THR. Tapi Bapak Ibu nanti akan terima gaji 13 kan sudah lebih dari 1 bulan sebelum 1 Juni, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu dipahami juga, karena banyak juga teman-teman guru komentar kok kami tidak dapat THR guru-guru P3K padahal kami sudah ada SK. Nah, bisa dicek Bapak Ibu sesuai dengan regulasi ini disinkronkan. Kalau bisa jadi Bapak Ibu mungkin tidak belum genap, belum sampai masa kerja 1 bulan sebelum hari raya itu SK-nya terbit, masa kerjanya ya, sehingga tidak masuk dalam kategori penerima THR itu. Ini kami sampaikan bukan berdasarkan opini kami Bapak Ibu ya, bukan berdasarkan opini pribadi. Ini kami sampaikan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang sudah ditetapkan terkait juknis THR. Bapak Ibu bisa cek ya di pasal 9 ayat
20 berapa tadi? 24 ya, ayat 24. Di Peraturan Menteri Keuangan. Ya, Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2025 Bapak Ibu. Jadi guru PNS sertifikasi, guru P3K sertifikasi, dan yang ketiga adalah guru CPNS yang sudah sertifikasi. Kalau ada guru yang statusnya CPNS dan sertifikasi itu termasuk kategori penerima tambahan 2 bulan tunjangan sertifikasi di tahun 2025 ini Bapak Ibu. Terus ada komentar juga pertanyaan, mengapa non ASN itu tidak menerima 2 bulan tambahan tunjangan sertifikasi ini? Padahal sudah sertifikasi ya, non ASN yang sertifikasi, kenapa tidak menerima tambahan 2 bulan tunjangan sertifikasi ini? Jawabannya adalah karena tambahan 2 bulan tunjangan sertifikasi, masing-masing 1 bulan di THR dan 1 bulan gaji 13, itu adalah komponen dari THR dan gaji 13 Bapak Ibu. Sementara saat ini guru non ASN itu secara regulasi belum termasuk kategori guru penerima THR dan gaji 13. Jadi karena belum termasuk kategori penerima THR dan gaji 13, otomatis komponennya juga tidak dapat. Nah, termasuk komponen dalam hal ini tambahan tunjangan sertifikasi itu. Ya, ini memang fakta realita yang harus kami sampaikan Bapak Ibu, bahwasanya memang guru non ASN meskipun sudah sertifikasi saat ini belum masuk dalam kategori penerima THR dan gaji 13 dari APBN pusat Bapak Ibu. Seperti itu. Bisa kita lihat di Peraturan Menteri Keuangan tadi ya, di pasal 3. Itu yang termasuk penerima disebutkan di sini PNS dan calon PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara. Belum ada keterangan yang menyebutkan non PNS. Itulah sehingga tidak dapat THR dan gaji 13, juga tidak dapat tambahan tunjangan sertifikasi itu, karena tambahan itu menjadi komponen dari THR dan gaji 13, menjadi bagiannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, lantas di bagian mana disebutkan dalam peraturan ini ada tambahan itu? Itu disebutkan di pasal 9 juga Bapak Ibu. THR dan gaji 13 dan seterusnya di ayat 15 ya, kita lihat di ayat 15. Dalam hal guru dan dosen ya, jadi guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN otomatis tidak menerima tunjangan kinerja, dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen dalam 1 bulan. Ya, jadi 1 bulan di THR dan 1 bulan di gaji 13. Jadi memang ada ayatnya yang menjelaskan hal itu Bapak Ibu. Ada pasalnya, ada aturannya, ada landasan hukumnya, ada regulasinya. Nah, inilah sehingga tahun 2024 yang lalu teman-teman guru itu juga mendapatkan ini. Meskipun memang ya kami juga harus sampaikan informasi dari teman-teman, beberapa daerah itu belum ada pencairan tambahan ini di tahun 2024 termasuk untuk guru-guru PNS dan seterusnya. Entah apa penyebabnya, ini pihak Pemda terkait yang lebih mengetahui tentunya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau punya pegangan atau mau membaca lebih lanjut, kami rekomendasikan mendownload ya. Ini gampang didapatkan ya. Di internet Bapak Ibu tinggal download Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2025 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian THR dan gaji 13 kepada ASN. Nah, sebelumnya Bapak Ibu juga sebaiknya membaca ini, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2025 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji 13. Nah, ini peraturan ditetapkan oleh Pak Presiden Prabowo Bapak Ibu. Nah, di dalam peraturan ini juga ada keterangan terkait tambahan untuk guru sertifikasi. Nah, kita lihat sama-sama Bapak Ibu ya. Ini peraturan oleh Pak Presiden, tadi peraturan oleh Menteri Keuangan. Jadi Menteri Keuangan itu menindaklanjuti dalam bentuk Permenkeu, isinya adalah petunjuk teknisnya. Nah, secara payung hukum yang lebih di atas itu adalah peraturan pemerintah oleh Pak Presiden. Nah, itu di pasal 9. Ini Bapak Ibu di pasal 9 ayat 3. Dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN tidak menerima tukin, dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi memang ada keterangan tambahan 1 bulan ini. 1 bulan di THR, 1 bulan di gaji 13. Jadi 2. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini 2 regulasi Bapak Ibu. Kalau mau Bapak Ibu mau pelajari lebih lanjut, mau menyimak lebih lanjut, kami rekomendasikan untuk mendownload ini. Ini sah Bapak Ibu ya, regulasinya ini valid.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Selamat untuk 3 kategori penerima tadi. Semoga kita harapkan 2025 pencairannya bisa lebih cepat ya dibanding tahun 2024 kemarin. Karena tahun 2024 kemarin itu pencairannya ya ini dinamikanya beragam ya di setiap daerah. Ada yang cair di pertengahan 2024, ada yang di akhir 2024 bulan Desember ya. Ada juga yang bahkan awal 2025 masih proses pencairan. Tapi setidaknya kalau sudah cair ya itu masih lebih baik ya dibanding tidak ada sama sekali tentunya. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.